Selama ini, kita selalu berpikir bahwa nilai ekonomi itu harus terikat pada sesuatu yang bisa kita pegang, kilaunya emas, kuatnya minyak, atau bahkan janji dari pemerintah. Tapi, gimana kalau standar nilai berikutnya itu bukan sesuatu yang kita gali dari perut bumi, melainkan sesuatu yang kita panen langsung dari langit dan alam di sekitar kita? Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan bertanya, apa sih yang sebenarnya bikin uang di dompet kita ini ada nilainya? Nah, pertanyaan yang kelihatannya sederhana ini sebenarnya adalah inti dari pergeseran raksasa yang lagi terjadi di ekonomi global. Oke, mari kita bedah bareng-bareng menelusuri fondasi ekonomi global kita dalam sebuah pencarian akan nilai. Entah itu emas, minyak, atau uang yang kita pakai sekarang, semuanya itu berdiri di atas satu fondasi yang sama, kepercayaan global. Kepercayaan kalau aset itu cukup kuat dan stabil untuk menopang seluruh perekonomian dunia. Yuk kita mulai perjalanan kita dari dua era besar pertama, di mana nilai itu terikat erat pada komoditas fisik yang bisa kita sentuh dan kita hitung. Jadi di bawah standar emas, setiap lembar uang kertas itu pada dasarnya cuma kayak sebuah tanda terima. Sebuah janji kalau Anda bisa, kapan saja, menukarkannya dengan sejumlah emas fisik yang disimpan dengan aman di brankas bank sentral. Simple, nyata, dan bisa dipegang. Di satu sisi, sistem ini jelas bikin semuanya stabil banget. Nilainya pasti inflasi rendah. Tapi ada tapinya. Karena emas itu kan jumlahnya terbatas, pertumbuhan ekonomi jadi kayak terkunci. Coba bayangin, sebuah negara nggak bisa tumbuh lebih cepat cuma gara-gara mereka nggak bisa nemuin emas baru. Nah, inilah kelemahan fatalnya yang bikin sistem ini akhirnya ditinggalin. Tahun 1971 itu jadi momen krusial. Begitu Amerika Serikat memutus hubungan dolar dari emas, seluruh dunia seakan-akan kehilangan pegangan. Mereka butuh jangkar baru, dan dengan sangat cepat, jangkar itu ditemukan. Minyak. Ini adalah awal dari sebuah era yang benar-benar baru. Langkah ini jenius banget loh. Dengan memaksa semua transaksi minyak di dunia harus pakai dolar AS, minyak secara efektif jadi emas hitam yang baru. Kekuatan dolar bukan lagi datang dari emas di brankas, tapi dari fakta bahwa semua orang di dunia butuh energi. Mau beli minyak? Ya harus punya dolar dulu. Oke, sekarang kita maju ke era yang kita tinggali hari ini. Sebuah sistem yang, nggak didasarkan pada sesuatu yang bisa kita sentuh, tapi pada sesuatu yang jauh lebih abstrak, yaitu kepercayaan. Selamat datang di era uang fiat. Nilai uang kita sekarang nggak dijamin sama emas atau minyak. Nilainya murni datang dari kepercayaan kita bersama. Intinya, selembar uang Rp100.000 itu berharga, ya karena kita semua, dan pemerintah sepakat kalau itu berharga. Bukan karena nilai kertasnya itu sendiri. Tapi, sistem yang cuma modal percaya ini, ya, ada rapuhnya. Kita lihat sendiri kan pas krisis finansial 2008, terus pandemi kemarin. Kepercayaan itu bisa goyah, dan inflasi bisa meroket. Makanya diam-diam, dunia sekarang lagi nyari lagi nih, sebuah jangkar nilai yang lebih nyata dan lebih bisa diukur. Nah, disinilah muncul sebuah ide yang bisa dibilang revolusioner. Gimana kalau standar nilai global berikutnya itu bukan komoditas yang kita gali, tapi sesuatu yang kita hasilkan, terus-menerus, dari sumber yang gratis? Coba deh bayangin, tanpa listrik, dunia modern itu langsung berhenti. Pabrik, internet, ponsel kita, semua mati. Jadi, energi itu bukan cuma komoditas biasa, dia itu adalah fondasi dari semua aktivitas ekonomi. Kebutuhan yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan portofolio energi baru ini luar biasa beragam. Ada tenaga air sebagai fondasi yang stabil, tenaga surya yang biayanya makin murah gila-gilaan, tenaga angin buat melengkapinya, panas bumi yang kayak detak jantung planet yang nggak pernah berhenti. Terus ada hidrogen hijau yang suatu hari nanti bisa jadi diperdagangkan persis seperti satu barel minyak. Nah, lihat angka ini, 4 sen dolar per kilowatt jam. Ini bukan lagi soal energi alternatif yang mahal buat orang-orang yang peduli lingkungan. Bukan. Ini adalah kekuatan ekonomi baru yang super kompetitif. Ini adalah pengubah permainannya. Grafik ini nunjukin semuanya dengan jelas. Bayangin negara A yang pakai energi hijau murah bisa bikin barang dengan biaya produksi yang jauh lebih rendah daripada negara B yang masih kejebak sama bahan bakar fosil yang mahal. Di panggung dunia, keunggulan biaya ini adalah segalanya. Listrik murah itu artinya ekonomi yang perkasa. Jadi, apa arti semua ini buat masa depan nilai ekonomi global? Yuk, kita rangkum perjalanannya. Progresinya sebenarnya sangat logis kan? Dari emas yang cuma disimpan di brankas, pindah ke minyak yang mengalir lewat pipa, terus ke uang yang modalnya cuma kepercayaan, dan sekarang
Kita menuju energi yang dipanen dari sumber daya gratis dan tak terbatas, seperti matahari dan angin. Ini adalah evolusi berikutnya. Saya rasa kutipan ini benar-benar merangkum inti dari semua ini. Emas memberi kilau, minyak memberi kekuatan, uang fiat memberi fleksibilitas, tapi energi hijau memberi masa depan. Poinnya, ini bukan lagi cuma soal lingkungan. Ini soal siapa yang akan memimpin ekonomi di masa depan. Sebagai penutup, ada satu hal yang perlu kita ingat. Sesuatu yang kita kira masih jauh di masa depan, seringkali datang jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah pergeseran ini akan terjadi, tapi seberapa siap kita ketika hari itu tiba.